Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Inka Rahijanita, biasa dipanggil Inka. Saya dari kelas 10B SMA Santo Francisco Xaverius Ruteng akan menjelaskan LKPD Ekonomi, materi tentang perusahaan anjak piutang. Jadi, pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian perusahaan anjak piutang. Jawabannya itu perusahaan anjak piutang atau factoring adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan dengan cara membeli piutang dari perusahaan lain. LKPD yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa saja perusahaan anjak piutang di Indonesia? Jawabannya yaitu perusahaan anjak piutang di Indonesia yang pertama PT BFI, Finance Indonesia Tbk, yang kedua PT Indra Finance, yang ketiga PT MC Finance, yang keempat PT Sampoerna Finance, yang kelima PT Sinarman Finance, yang keenam PT Toyota Finance Indonesia, yang ketujuh PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kerja perusahaan anjak piutang? Jawabannya, cara kerja perusahaan anjak piutang yang pertama, perusahaan yang memiliki piutang menjual piutang tersebut ke perusahaan anjak piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang membayar sebagian dari nilai piutang kepada perusahaan yang menjual piutang. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang kemudian mengumpulkan pembayaran dari debitur. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membagikan sisa pembayaran kepada perusahaan yang menjual piutang setelah dikurangi biaya dan bunga. Pertanyaan yang keempat dan kelima adalah inti dari penjelasan saya. Pertanyaannya yaitu, sebutlah keuntungan perusahaan anjak piutang. Jawabannya, keuntungan perusahaan anjak piutang pertama, meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, mengurangi risiko piutang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Yang nomor 5, sebutlah kerugian dari perusahaan anjak piutang. Jawabannya itu yang pertama, membutuhkan komitmen besar dan jangka panjang. Yang kedua, biaya yang mahal bahkan lebih tinggi dari bunga pinjaman bank. Yang ketiga, tidak mengalihkan risiko pembayaran sehingga perusahaan masih berisiko tidak dibayar. Yang keempat, mengurangi kontrol atas interaksi pelanggan sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.